Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan coba membahas tentang bagaimana cara menyilangkan atau mengawinkan tanaman hias anthurium ya sobat. Nah, saat ini para pencinta tanaman hias anthurium itu sedang berlomba-lomba untuk menyilangkan anthurium untuk menghasilkan tanaman anthurium hybrid yang baru, varian baru dan juga jenis baru yang lebih bagus dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, jika di antara sobat ada yang ingin mencoba menyilangkan atau mengawinkan anthurium supaya menghasilkan varian baru tapi belum tahu caranya bagaimana, mungkin sobat bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, bagaimana sih cara menyilangkan atau mengawinkan tanaman hias anthurium ini. Nah, jadi untuk tanaman anthurium yang sudah dewasa itu nantinya dia akan mengeluarkan bunga ya sobat ya, seperti ini. Bunga atau tongkol atau spadix namanya. Nah, jadi bunganya ini itu bisa jadi bunga jantan dan juga bunga betina ya sobat ya. Nah, untuk ciri-cirinya bunga jantan dan bunga betina itu apa? Nah, jadi bunga yang betina itu dia sudah mengeluarkan air seperti ini sobat ya, seperti lendir atau nektar ini. Nah, biasanya juga ditandai dengan adanya semut ya sobat ya, karena baunya atau aromanya dan juga rasanya itu kayaknya manis, jadi disemutin dia. Nah, jadi dia itu bisa jadi bunga jantan dan bunga betina. Jadi yang pertama itu dia jadi bunga betina, kemudian setelah jadi bunga betina dia kemudian berubah menjadi bunga jantan. Nah, ini ada bunga betina yang lain sobat ya. Nih jadi dia mulai disemutin nih sobat ya. Nih ada semutnya di sini. Jadi karena aromanya manis, jadi semut itu pada datang ke sini. Nah, kemudian jika si bunganya ini sudah selesai menjadi bunga betina, jadi sudah keluar air semua sobatnya dari bawah sampai ke atas. Nah, dia sudah selesai menjadi bunga betina, kemudian dia akan menjadi bunga jantan. Nah, jadi bunga jantan itu seperti ini nih. Ini dia sudah mulai mengeluarkan serbuk sari atau polen ya sobatnya, seperti ini. Nah, ini polennya itu bisa kita ambil sobat ya. Untuk cara menyilangkannya itu bisa sobat ambil menggunakan kuas, kemudian ditadahkan di tisu atau di kertas, kemudian dioleskan ke bunga betina itu tadi. Jadi kalau nggak mau ribet bisa pakai tangannya sobat ya, seperti ini nih. Diambil seperti ini, kemudian diserbukin ke yang bunga betina ini, seperti ini. Ini sudah mulai banyak semut ya sobat ya nih. Tuh banyak semut sudah mulai menghampiri si bunga betinanya ini. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Jadi dari bunga jantan serbuk sarinya itu diambil atau polennya itu diambil, kemudian dipolonisasi ke bunga betina seperti ini. Sobat bisa menggunakan kuas, disapu-sapu gitu, kemudian dioleskan ke bunga betina ini, atau seperti ini sobat ya, pakai jari aja seperti ini sampai ke atas seperti ini, sampai ke airnya itu, ujung airnya. Nah, jadi seperti itu untuk cara menyilangkan tanaman anthurium sobat ya. Ini bisa sobat lakukan pada saat pagi hari, bagusnya itu pagi hari ya sobat ya. Jadi setiap pagi hari sobat lakukan seperti itu. Jadi keesokan harinya jika bunganya ini masih mengeluarkan air, bisa sobat lakukan yang sama. Jadi dari bawah ke sini sobat bisa ini sobat serbukin, kemudian lama-lama ke atas kan airnya. Kemudian besoknya di bagian sininya ke atas, besoknya lagi sampai ke atasnya sini. Jadi supaya penyerbukannya itu full ya sobat ya. Jadi nantinya yang jadi biji itu full dari bawah sampai ke atas. Jadi nggak bolong-bolong bijinya itu, jadi full biji semua yang jadi. Nah, untuk menyilangkannya itu sobat bisa menggunakan dua jenis tanaman anthurium yang beda ya sobat ya. Jadi misalnya ini anthurium black beauty, sobat bisa silangkan dengan anthurium jimani variegata ini. Jadi supaya hasilnya itu nanti beda ya sobat ya. Jadi ada karakter baru atau karakter unik yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, untuk menyilangkannya itu jika sobat menggunakan anthurium jimani dan juga anthurium black beauty misalnya, karena ini kan jenisnya beda, jadi batangnya beda ya sobat ya. Batangnya itu yang ini panjang, sedangkan yang ini batangnya pendek. Jadi untuk kemungkinan jadinya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan anthurium jimani dengan anthurium jimani. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi kemungkinan jadinya itu lebih sulit ya sobat ya. Jadi kalau mau presentasi berhasilnya itu lebih tinggi, sobat bisa menggunakan anthurium jimani dengan anthurium jimani. Misalnya ini anthurium jimani variegata dengan karakter seperti ini, disilangkan dengan anthurium jimani mangkok variegata misalnya, atau yang lain. Nah, kemudian jika anthurium yang batangnya panjang seperti ini anthurium arrow atau anthurium bintang kejora, sobat bisa silangkan dengan anthurium dengan batang yang panjang juga, misalnya anthurium corong gitu. Jadi kemungkinan jadinya itu lebih tinggi. Tapi ada juga anthurium yang sulit jadi biji sobat ya. Contohnya anthurium bintang kejora ini, dia ini agak sulit untuk jadi biji sobat ya. Kemudian ada juga anthurium sirih atau anthurium radicans hybrid seperti ini juga lebih sulit untuk jadi bijinya.
seperti ini ya sobat ya nih. Ini bunganya seperti ini. Ini dia juga sudah jadi bunga betina ini karena ada airnya sobat ya, ini bisa sobat lihat. Tuh ada cairannya di sini, ada air-airnya. Nah, ini jadi dia ini sedang di fase bunga betina. Ini bisa sobat serbukin jika sedang seperti ini. Tapi sepengalaman saya untuk jadi bijinya itu sangat susah sobat ya untuk Anthurium radican hybrid ini atau Anthurium sirih ini. Nah, jadi misalnya tadi Anthurium jemani variegata bisa sobat silangkan dengan Anthurium jemani cobra ini misalnya. Nah, meskipun tidak kita silangkan, tapi Anthurium itu bisa jadi biji sendiri sobat ya, karena adanya penyerbukan alami seperti terkena angin atau dibawa oleh serangga. Jadi jika bunga jantan itu terkena angin, kemudian polennya itu jatuh ke bunga betina, nah kemungkinan akan jadi biji nantinya. Atau jika ada serangga yang hinggap di bunga jantan, kemudian dia terbang ke bunga betina dan membawa polen, biasanya terjadi penyerbukan secara alami. Nah, jika sudah diserbukan, nantinya dia akan lama-kelamaan itu akan menjadi biji sobatnya seperti ini nih. Ini mulai kelihatan mau jadi biji dia. Seperti kacang hijau, dia lama-kelamaan akan menonjol seperti ini nih. Dan lama-kelamaan si tongkolnya ini akan membesar sehingga lama-kelamaan jadi biji sobat ya. Kemudian jika sudah matang dia akan keluar dengan sendirinya bijinya itu. Untuk Anthurium jemani itu biasanya jika sudah matang berwarna merah sobat ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu jika sudah matang. Tergantung jenis Anthuriumnya sobat ya. Seperti ini sudah mulai mau jadi biji dia. Ini kita coba lihat perbandingannya sobat ya nih. Nah, dia kan dari ukurannya juga sudah kelihatan agak beda ya sobat ya, sudah agak besar untuk yang mau jadi biji ini. Seperti ini. Atau sobat juga bisa dengan cara ini sobat ya, misalnya yang ini sedang jadi jantan, kemudian yang ini sedang jadi betina. Kemudian gesek-gesekan aja seperti ini sobat ya, jadi serbuk sarinya itu jatuh atau polennya itu jatuh ke bunga betina nantinya. Nah, jadi jika bunganya itu sudah menjadi bunga betina kemudian menjadi bunga jantan, nah jika dia berhasil, penyerbukannya itu berhasil, dia akan menjadi biji. Tapi jika dia tidak berhasil, dia lama-lama akan layu ya sobat ya, atau busuk tidak menjadi biji. Nah, ini kemungkinan sudah mulai layu ya sobat ya, tidak jadi biji ini. Jadi lama-kelamaan dia akan jatuh atau busuk dia. Nah, ini ada contoh ya sobat ya, Anthurium vitarifolium atau Anthurium dasi. Dia sudah mulai mau jadi biji nih, bisa sobat lihat ini. Ini sudah kelihatan bijinya sobat ya, hanya ada sedikit aja ini. Jadi yang gendut ini dia jadi biji berhasil penyerbukannya. Jadi dia hanya terserbuki di bagian ini aja sobat ya. Jadi yang atasnya ini nggak jadi biji karena tidak terserbuki. Nah, kemudian di sini ada yang bekas matangnya sobat ya ini. Ini dia bekas jadi biji, ini bijinya nih. Sisa satu ini dia masih nempel seperti ini, yang lain udah dipanen ini sobat ya. Ini warnanya merah. Ini seperti ini sobat ya, bijinya itu warnanya merah, dan di ini tuh buahnya sobat ya. Jadi jika dipencet seperti ini nih, nah dia ada bijinya nih. Ini bijinya yang bisa sobat tanam nantinya. Nih. Ini bisa sobat langsung tanam ke media tanam. Nah, itu dia sobat ya cara menyilangkan atau mengawinkan Anthurium. Nah, jadi jika di antara sobat ada yang mau menyilangkan atau mengawinkan Anthurium untuk menghasilkan jenis-jenis baru atau varian-varian baru, mungkin bisa menggunakan cara yang sudah dijelaskan tadi sobat ya. Tentunya ada banyak cara yang lain. Nah, jika sobat ada yang ingin menanyakan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar, atau di antara sobat juga ada yang ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.